Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsi Nurfitri, SSTMT, dengan nomor NIDN 0923039103. Saat ini saya bertugas sebagai dosen program studi Teknik Listrik di kampus Politeknik Bosowa di Makassar. Saat ini di kampus kami di Politeknik Bosowa menganut sistem kurikulum Industrial Based Education atau pendidikan berbasis industri. Dan salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah mata kuliah instalasi jaringan tegangan menengah. Adapun mata kuliah ini yaitu bernilai 1 SKS dengan deskripsi membahas tentang komponen utama, jenis konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem distribusi tegangan listrik khususnya yang berada pada jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem jaringan tegangan menengah dan mengidentifikasi konstruksi serta komponen utama pada SUTM, SKUTM, dan SKTM. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar, prosedur pengoperasian, serta kegiatan pemeliharaan pada sistem jaringan tegangan menengah secara sistematis. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konstruksi jaringan tegangan rendah, termasuk komponen utama dan fungsi teknis tiap komponen dalam sistem distribusi listrik. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, terkhusus untuk pada video ini, yaitu tolok ukur kinerja pengoperasian sistem JTM, faktor yang mempengaruhi kontinuitas pelayanan, dan fungsi panel distribusi RM6. Adapun sistem pembelajaran atau metode perkuliahan yang dianut pada mata kuliah ini biasanya yang pertama dibuka dengan ceramah interaktif, kemudian kuis interaktif, lalu identifikasi komponen, presentasi, pertanyaan ulasan, kemudian ada juga tugas studi kasus. Adapun metode pembelajarannya yaitu mengkolaborasikan antara collaborative learning, di mana collaborative learning ini diharapkan dapat membangun kerjasama tim antar mahasiswa dan komunikasi yang lebih baik antar anggota tim, sehingga mahasiswa bisa terbiasa dengan adanya kerjasama tim. Dan yang kedua yaitu problems based learning, yaitu melatih pemikiran kritis dan solusi teknis yang berbasis situasi nyata. Karena pada mata kuliah instalasi jaringan tegangan menengah ini, setelah mata kuliah ini selesai, mahasiswa diharapkan mampu bisa bekerja sama dan bisa berpikir kritis terhadap gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada instalasi listrik jaringan tegangan menengah ini. Dan yang terakhir yaitu sistem penilaiannya. Pada mata kuliah kali ini, mahasiswa akan dinilai melalui kuis interaktif yang diberikan, kemudian melalui presentasi dan beberapa tugas studi kasus yang juga melibatkan tugas tertulis dan tugas ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, nah sekarang kita sudah masuk pertemuan ke-7 untuk perkuliahan instalasi jaringan tegangan menengah. Jadi kita akan melanjutkan materi pada hari ini. Tapi sebelum saya melanjutkan, saya akan absen dulu. Ndi Muhammad Ilham. Hadir, Miss. Muhammad Hiar. Sakit. Rahmat Daniel. Dirgahayu. Fauzan Amar. Hadir, Miss. Putri Regina. Izin. Oke, Sri Devi. Izin. Safarudin. Hadir. Muhammad Nurul Islami. Hadir. Muhammad Aswar. Oke, dia semua ya, cuma 3 orang yang tidak hadir. Oke, sebelum saya melanjutkan pertemuan pada hari ini, kita review sedikit saja tentang pertemuan yang terakhir. Ada berapa jenis konstruksi jaringan tegangan menengah yang kita pelajari? 3, betul. Oke, apa saja itu? SUTM, SKTM, dan SKUTM. Betul sekali. Masih kuat semua ingatannya ya? Oke, alhamdulillah masih muda. Oke. Nah, pada hari ini kita akan mulai materinya. Jadi untuk materi hari ini ada materi pengantar
pengoperasian sistem jaringan tegangan menengah. Jadi sebelum kita betul-betul masuk ke bagian prosedur, bagaimana prosedur pengoperasian jaringan tegangan menengah itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Jadi untuk hari ini garis besar materinya ada 3 yang harus kita ketahui, yang kuasai. Yang pertama yaitu tolok ukur kinerja pengoperasian, lalu faktor yang mempengaruhi kontinuitas pelayanan atau keberlangsungan pelayanan, dan yang terakhir yaitu tentang panel distribusi RM6 khususnya dari merek Schneider ya untuk hari ini. Jadi ketiga materi ini yang merupakan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk yang pertama, tolok ukur kinerja pengoperasian. Apa maksudnya itu tolok ukur? Artinya kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengoperasian saluran JTM itu sendiri ya. Jadi secara umum tolok ukur kinerja pengoperasian ini ada 5. Jadi 5 hal ini adalah yang harus kita jaga supaya kinerja pengoperasian JTM ini bisa mulus, bisa smooth, agar energi listrik bisa tersalurkan dengan baik. Yes, betul sekali. Yang pertama, ada mutu listrik terjaga. Yang kedua adalah keandalan penyalurannya. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan. Yang keempat, ada biaya pengoperasian yang efisien. Dan yang kelima, ada kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan itu berarti kita sebagai konsumen dari energi listrik itu sendiri. Ya. Nah, mutu listrik. Apa maksudnya mutu listrik? Kualitas, ya. Kualitas listrik yang kita mau itu adalah listrik yang bisa mengoperasikan peralatan elektronik yang ada di rumah kita, seperti itu. Ya, makanya hal yang penting yang mempengaruhi suatu energi listrik di sini mutunya atau kualitasnya, yang pertama ada tegangannya. Dan yang kedua adalah frekuensinya. Batas tegangan dan frekuensi ini harus dijaga ketat agar tidak melebihi atau kurang dari yang seharusnya, seperti itu. Jadi untuk toleransi tegangan khususnya pada konsumen TM ini berarti tegangan menengah yang biasanya skala-skala industri, biasanya seperti itu. Tegangan rendah biasanya seperti kita yang di perumahan, seperti itu. Nah, untuk toleransi tegangan untuk konsumen TM atau tegangan menengah itu kurang lebih 5%, dan untuk konsumen tegangan rendah itu toleransi tegangannya ada di batas plusnya 5% dan minimum 10%, seperti itu. Jadi batas tegangannya harus berada di range angka tersebut. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh juga terlalu rendah. Kalau TM pokoknya batas maksimalnya kurang lebih 5%, seperti itu. Terus yang terakhir atau frekuensinya itu batas toleransi frekuensi di Indonesia 50 Hz ya. Jadi batas toleransinya itu hanya 1%. Kapan batas tegangan atau batas toleransi tegangan atau batas toleransi frekuensi ini lebih rendah atau terlalu tinggi, dia akan mempengaruhi peralatan listrik, yes, atau mempengaruhi sistem. Jadi sistem itu bisa jadi kolaps, peralatan yang di rumah juga bisa jadi rusak, seperti itu ya. Terus hal kedua yang mempengaruhi tolak ukur kinerja pengoperasian adalah keandalan penyaluran. Apa maksudnya keandalan penyaluran ini? Ada istilah SAIDI dan SAIFI ya. SAIDI itu adalah System Average Interruption Duration Index dan System Average Interruption Frequency Index. Singkatnya SAIDI dan SAIFI. Nah, SAIDI ini apa? SAIDI ini adalah seberapa lama gangguan itu terjadi atau seberapa lama lampu itu padam. Durasinya berapa lama mati lampunya ya, seperti itu. Kalau orang awamnya bilang mati lampu, misalnya 1 jam kah atau cuma 3 menit kah, ya seperti itu adalah SAIDI. Sedangkan SAIFI adalah frekuensinya, seberapa sering. Misalnya dalam 1 pekan mati lampu 5 kali, berarti frekuensinya 5 kali. Nah, yang durasinya tadi itu yang hitungan
menit. Jadi kalau Saidi itu adalah hitungan menit atau jamnya, kalau Saifi itu berapa kali? Yes, berapa kali dia mati? Yes, berapa kali dia padam? Seperti itu ya. Jadi angka ini, angka Saidi dan Saifi ini, itulah yang harus dijaga serendah mungkin, seperti itu ya. Khususnya bagi operator atau praktisi-praktisi di PLN ya, seperti itu, mereka itu harus menjaga bagaimana caranya supaya lama atau durasi padamnya itu sebentar dan frekuensinya juga tidak berulang-ulang kali, seperti itu. Nah, yang terakhir ini lebih ke itu ya, teman-teman kita yang praktisi di PLN, kepuasan pelanggan. Ini adalah tolak ukur juga bagaimana caranya dia. Yang pertama ada pengendalian tegangan dan yang kedua ada pengendalian beban. Apa maksudnya pengendalian tegangan? Yang sama saya jelaskan tadi yang pertama, bahwa mereka ada batas toleransi tegangan yang harus dijaga. Kenapa harus dijaga? Kalau tidak dijaga berarti listrik yang sampai di rumah kita itu bisa saja merusak elektronik. Yes. Kalau elektroniknya rusak, biasanya yang pertama langsung disalahkan adalah PLN. Lampu mati saja di rumah kita, yang disalahkan adalah PLN ya. Jadi ini memang lebih sifatnya bagi teman-teman itu ya, praktisi di sana yang di PLN. Terus yang kedua ada pengendalian beban. Pengendalian beban. Nah, ini maksudnya menjaga agar jumlah beban atau total daya listrik yang digunakan tidak melebihi kemampuan sistem. Makanya pernah dengar istilah beban puncak? Pernah Aswar ya? Beban puncak. Yang bagaimana itu beban puncak? Jam beban puncak. Ada yang pernah tahu jam berapa itu beban puncak? Malam. Sampai jam berapa? Kira-kira dari jam berapa? Islami. Dari jam 6 sore sampai jam 5 subuh. Jam 6 sore sampai subuh. Ada lagi yang lain? Kira-kira jam berapa jam beban puncak? Ada yang pernah dengar-dengar edukasinya PLN sebut-sebut jam beban puncak? Jam beban puncak itu dimulai dari 17.22. Dari jam 5 sampai jam 10. Kenapa? Di situ karena kalau pagi kan cerah ya. Cerah betul. Terus di jam itu orang-orang biasanya sudah berada di rumahnya masing-masing. Terus serentak semua menyalakan lampu. Iya kan? Ya, kalau kalian pulang ke rumah setelah kuliah sebentar ini, biasanya pulang langsung menyalakan lampu, nyalakan AC, nyalakan semua listrik, dan itu semua hampir bersamaan. Yes, beban puncak malam ya. Biasanya di jam-jam segitu karena kalian sudah pulang ke rumahnya. Oke, listrik ini tetap berlangsung, berjalan, yaitu ketersediaan pasokan energi. Oke, yang ketiga, materi terakhir tentang RM medium voltage distribution. Seperti yang kalian lihat ya di depan ini, ya, ini adalah salah satu jenis merek ya, khususnya merek Schneider Electric. Ini adalah panel distribusi RM6 ya, RM6 atau RM6 ya bahasa Indonesianya. Oke. Nah, ini adalah panel distribusi yang biasanya digunakan untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik. Yes, terus melindungi sistem dari gangguan, karena di dalam sini, di dalam RM6 ini ada circuit breaker dan relay proteksi, ya seperti itu. Kemudian dia juga menjamin keamanan operator yang menggunakan, karena dia ada earth switch-nya atau pembumiannya. Kemudian ini juga cukup mudah digunakan di sistem loop. Jadi kalau kalian sudah mempelajari sistem distribusi, itu kan ada salah satu jenisnya adalah sistem loop cincin ya. Terus yang terakhir fungsinya ini dia juga mendukung via SCADA, jadi bisa dikontrol secara jarak jauh. Jadi untuk yang versi modernnya ya, jadi petugas atau operator itu tidak perlu datang untuk mengutak-atik, bisa dia kontrol dari jarak jauh ya. Jadi kalian sudah lihat wujudnya seperti apa. Jadi ini dia ada tuas. Nah, tuas ini yang akan berfungsi untuk memposisikan dia. Apakah dia akan di posisi on, off, atau dia ada di posisi earth-nya. Seperti itu. Jadi nanti kalau kalian lihat di sini ya, dia ini kan ada di dalam posisi
earth-nya atau ya dalam posisi pembumiannya seperti itu ya. Kalau kalian lihat, nah seperti itu. Jadi inilah adalah wujud panel distribusi. Jadi memang dia bentukannya compact seperti ini. Jadi memang berfungsi untuk seperti yang saya bilang tadi, membagi dan memutus aliran listrik dan sangat memudahkan bagi operator yang menggunakan karena tidak memakan banyak tempat seperti itu ya. Oke. Jadi ini tadi komponen-komponennya yang ada di dalam RM6 ini. Ada load breaker switch ya, ada circuit breaker, ada disconnector, ada earth switch-nya, SF6 gas chamber-nya, pressure switch-nya, ada mechanical interlock-nya, kemudian ada MV cable terminals-nya atau busing-nya, ada relay proteksi, dan ada voltage current metering-nya. Terus ada SCADA interface-nya seperti itu ya. Oke, saya kira untuk materi hari ini cukup. Ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh silakan Ocang dulu. Silakan Ocang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang apa yang dilakukan untuk menurunkan angka Saidi dan Saifi. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus, Fauzan Ammar ya. Ada lagi tadi Safar? Boleh, silakan. Apa pertanyaannya Safar? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya mau tanyakan itu Miss, di mana biasa posisi RM6-nya ditempatkan? Oh iya, oke. Oke, terima kasih. Saya mulai dari Fauzan Ammar dulu ya. Saidi dan Saifi. Bagaimana caranya supaya angka ini tetap turun? Hal yang bisa dilakukan adalah salah satunya itu yang paling mudah untuk skala jangka panjangnya itu pemeliharaan. Ya, kenapa pemeliharaan itu penting? Karena memang itu untuk bukan jangka panjang ya, maksudnya untuk jangka waktu dekat, singkat, pemeliharaanlah yang sangat berpengaruh. Jadi ketika suatu misalnya saja peralatan atau sistem itu dirawat dengan baik, jadi angka Saidi atau Saifi itu tetap turun. Misalnya kalau kalian berjalan di sepanjang saluran itu, kabel-kabel itu kan tinggi di atas, antara tiang listrik itu kan biasanya ada pohon tinggi, ya kan? Ada pohon tinggi. Terus pohon tinggi yang rantingnya itu bisa mengenai kabel, ya, itu juga harus diperhatikan. Kapan dia kena kabel atau terus terjadi hujan lebat, angin kencang, dia bisa roboh ke kabel dan bisa merobohkan tiang. Nah, sebelum itu terjadi, pemeliharaan yang bisa dilakukan adalah tebang pohonnya. Maksudnya bukan tebang pohonnya, tebang rantingnya. Bukan tebang pohonnya ya, jangan tebang pohonnya langsung. Tebang itu yang mengganggu, yang mengarah ke kabel, ya seperti itu, yang mengarah ke salurannya. Seperti itu. Jadi itu adalah salah satu bentuk perawatan. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah memberikan alternatif pembangkit alternatif. Seperti itu, pembangkit cadangan, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pembangkit yang bermasalah, ada saluran yang bermasalah, itu cepat di-cover sama pembangkit yang lain. Iya, sama. Masih ingat kejadian waktu kemarau panjang terus sering mati lampu, ya kan? Itu kan sangat berpengaruh ya dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena memang kemaraunya panjang, ya sudah, salah satu sumber PLTA air yang ada di Sulawesi Selatan ini itu kan memang kondisinya kering, ya. Bagaimana seandainya kita di Sulawesi Selatan ini tidak punya pembangkit tenaga yang lain, misalnya diesel, pasti akan blackout semuanya. Jadi tidak ada yang mengcover. Nah, seperti itulah fungsinya untuk menurunkan Saidi dan Saifi itu harus ada pembangkit alternatif yang bisa digunakan sebagai cadangan. Nah, terus pertanyaannya Safar, di mana biasanya ditempatkan RM6 ini? RM6 ini biasanya ditempatkan di gardu hubung seperti yang saya tunjukkan tadi di gambar, ya. Jadi dia memang fungsinya untuk membagi, memutus aliran listrik, bahkan memproteksi seperti itu. Jadi kalau lihat gambarnya,
dia itu seninya di gardu hubung seperti itu, ya. Oke. Akan langsung lanjut ke kegiatan berikutnya yang buat kalian semua semangat. Oke, sambil tes-tes apakah materinya sudah betul-betul diserap atau tidak. Mari kita bagi 2 kelompok dulu. Kelompok nomor urut 1 sampai 5 boleh duduk sebelah sini, di sebelah kiri saya. Dan kelompok 6 sampai 10 masuk di sebelah sini. Duduk di sebelah sini, sorry. Sudah ya? Oke. Nah, sudah duduk semuanya. Sekarang saya akan mengadakan kuis, ya, kuis sedikit. Jadi ingat kelompok yang di sebelah kiri saya itu namanya TM, ya, tegangan menengah, dan kalian adalah TR, tegangan rendah. Oke. Siap semua? Masih ingat ya materinya yang tadi? Masa sudah lupa? Oke. Mari kita tes apakah masih ingat atau tidak. Pertanyaan yang bisa menyebutkan jawabannya dengan benar, tolong diketuk mejanya dan sebutkan nama kelompoknya, ya. Siapa yang nomor urut 1 tadi? Ilham. Oke. Siapa yang nomor urut 6? Nomor 6 tidak ada ya? Siapa tadi itu? Oh iya, berarti yang nomor urut 8 ya. 8 di sini. Oke. Jadi yang kesempatan pertama menjawab itu nomor urut 1 dan nomor urut 8. Temannya boleh bantu. Temannya yang ditugaskan untuk menjawab. Siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Saya alihkan dulu LCD-nya biar tidak ada yang muncul. Oke. Pertanyaan pertama. Berapa batas toleransi tegangan pada beban TM? Oke, kelompok TM. Berapa batas tegangan pada beban TM? Itu kurang lebih 5%, Miss. 5%, betul. Silakan duduk. Oke. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, siap. Apa perbedaan antara, siap-siap, tepuk mejanya ya, tidak apa-apa dibesarkan saja, tepuk mejanya dan sebut nama kelompoknya, TM atau TR. Oke, yang kedua, berarti nomor urut berikutnya ya, berarti siap-siap Fauzan Ammar dan Aswar. Kalau temannya tidak tahu jawabannya, boleh di backup. Terus pertanyaan kedua adalah, apa perbedaan antara Saidi dan Saifi? Oke, silakan Aswar. Baik, perbedaan dari kelompok TR, perbedaan Saidi dan Saifi yaitu kalau Saifi itu adalah frekuensi rata-rata gangguan, Iya, oke. Frekuensinya, dan kalau Saidi yaitu durasi rata-rata gangguan. Oke, bagus sekali. Terima kasih Aswar. Skor 1 sama? Yes, 1 sama. Yang menang kelompoknya bisa dapat tambahan waktu pada saat pengerjaan final nanti. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Oke. Sebutkan, ya, pertanyaan ketiga berarti orang selanjutnya ya. Rahmat, Daniel yang orang ketiga, dan Islami. Pertanyaan ketiga, sebutkan satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan. Oke, silakan kelompok TM, Daniel. Melakukan pemeliharaan terjadwal, instalasi, konstruksi harus memenuhi syarat. Oke, baik. Ya, harus melakukan pemeliharaan dan konstruksinya harus memenuhi syarat. Oke. Pertanyaan keempat ya, terakhir aja. Pertanyaan terakhir. Pertanyaannya begini.
Orang terakhir berarti Dirga dan kembali ke Safar ya. Pertanyaannya, benar atau salah? Ya, jadi saya bertanya benar atau salah? Benar atau salah pernyataan yang mengatakan bahwa ketersediaan pasokan energi listrik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kontinuitas atau kelangsungan pelayanan. Yes, TR? Apa? Benar atau salah pernyataannya? Benar, ya benar. Jadi ada berapa faktor tadi yang mempengaruhi kontinuitas pelayanan? Ada 2. Ya, yang salah satunya adalah ketersediaan pasokan energi listrik, dan yang kedua adalah kondisi operasi pada sistem distribusinya. Oke. Nah, untuk kegiatan yang terakhir, tadi kan saya juga sudah menjelaskan apa fungsi dari panel RM6 ini, khususnya dari merek Schneider. Nah, sebagai tugas untuk terakhir, untuk menilai bagaimana pemahaman kalian tentang panel distribusi ini, jadi masing-masing akan mempersiapkan penjelasan singkat tentang sejauh mana pemahaman kalian tentang RM6 ini. Jadi nanti semuanya akan dapatkan waktunya tidak lama, jadi masing-masing hanya diberikan waktu sekitar 2 menit sampai 3 menit untuk menjelaskan secara singkat apa itu panel RM6, seperti itu. Oke. Nah, untuk kesempatan pertama, ada yang sudah siap? Ada yang sudah memulai? Oke, silakan Muhammad Aswar, boleh berdiri di sini menjelaskan secara singkat sambil menunjuk apa ini RM6 atau panel distribusi. RM6 adalah panel distribusi tegangan menengah yang dibuat oleh Schneider. Dia berfungsi sebagai pemutus, penghubung, pembagi, dan sistem proteksi pada tegangan menengah. Dia memiliki saklar untuk memutus dan menghubungkan, dan memiliki sistem proteksi yang baik serta efisien digunakan pada tegangan menengah. Oke, baik, terima kasih Aswar penjelasannya. Sudah singkat, padat, dan jelas ya. Jadi RM6 berfungsi membagi atau bisa juga memutuskan aliran listrik. Oke, nanti kita lanjut lagi ke orang berikutnya. Silakan duduk, Aswar. Terima kasih. Oke, saya kira demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Tapi sebelum saya menutup perkuliahan kita pada hari ini, saya akan memberikan kalian oleh-oleh pulang ke rumah. Tugas ya. Tugas ya. Lihat ya gambar yang ini. Oke, bisa dilihat ya single line diagramnya. Nah, di gambar ini itu kan sudah jelas semua keterangan-keterangannya, ya, sudah jelas. Terus di sini ada di gambar single line diagram ini, gangguan terjadi di tengah jalur penyulang antara GI Tomohon atau kalian lihat di sini PMT 3 dan GH Kakaskasen. Nah, di sini kalian diharapkan coba pikir ya, solusi untuk mengisolasi gangguan dan memulihkan suplainya ke pelanggan lain. Jadi kalian harus berpikir bagaimana caranya supaya gangguannya ini cepat teratasi sehingga lama padam lampu ini tidak lama terjadi, seperti itu. Oke? Saya kira untuk pertemuan kita hari ini sudah cukup, akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.